Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekolah paralegal, pada kesempatan ini saya ingin memberikan pandangan tentang proses rehabilitasi medis yang bisa dilakukan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, ada lembaga yang diberikan wewenang dan fungsi untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, yakni BNN ataupun Badan Narkotika Nasional, yang berhak dan wewenang melakukan sidik dan lidik untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam hal penuntutan atas perkara narkotika ini, maka penuntut umum pun sesuai dengan pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 lebih mengedepankan pada rehabilitasi medis dan juga pendekatan justice kolaboratif, artinya pendekatan keadilan, ya. Dan ini juga dilakukan oleh jaksa sesuai dengan penerapan konsep dominus litis ataupun wewenang dan peran dari jaksa sebagai penuntut umum, dan dalam hal ini adalah sebagai pengendali atas perkara. Dalam proses penuntutannya, biasanya jaksa setelah mendapatkan berkas-berkas permulaan dalam tahap pra penuntutan, maka jaksa wajib, jika menemukan ada dugaan, jaksa wajib menerapkan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 untuk menuntut para tersangka ataupun tersangka. Dalam pelaksanaannya, diamanahkan untuk melakukan rehabilitasi dengan landasan dasar hukum tadi untuk penyalahguna ataupun korban atau pecandu. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam para pelaku atau tersangka yang ingin melakukan proses rehab. Persyaratan pertama adalah bahwa hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan bahwa tersangka memang positif menggunakan narkotika. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil asesmen dari penyidik, yang bersangkutan tidak dianggap atau tidak terbukti terlibat dalam jaringan pengedar narkotika. Yang ketiga, tersangka ditangkap tanpa barang bukti, ataupun jika ditangkap dengan barang bukti tidaklah melebihi pemakaian 1 hari atau masih di bawah batas. Yang keempat, hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu, sebagai korban penyalahgunaan atau penyalahguna narkotika. Yang kelima, tersangka belum pernah menjalani rehab, ataupun kalau jika pernah maka tidak lebih dari 2 kali. Yang keenam, ada surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehab melalui proses hukum. Nah, sehingga jika persyarat tersebut terpenuhi, tersangka akan mengajukan proses rehabilitasi melalui proses hukum. Lalu selanjutnya penuntut umum akan memberikan nota pendapat yang akan disampaikan kepada Kepala Kejaksaan, dan Kepala Kejaksaan akan menetapkan dalam batas waktu 3 hari setelah menerima nota pendapat, akan memberikan penetapan apakah
permohonan pengajuan rehab melalui proses hukum diterima atau tidak. Jika diterima, maka tersangka akan mulai menjalani proses rehabilitasi melalui proses hukum, dan jika tersangka sebelumnya ditahan, maka tersangka harus dibebaskan dari tahanan. Setelah tersangka menjalani proses rehabilitasi medis melalui rehab sosial, medis ataupun non medis, maka selanjutnya tersangka atau keluarga wajib melaporkan kepada penuntut umum dan penuntut umum selanjutnya akan kembali mengajukan kepada kepala kejaksaan untuk mendapatkan surat penetapan bahwa penghentian proses penuntutan. Itu jika tersangka atau korban tidak lagi melakukan tindakan pidana narkotika, namun jika korban ataupun tersangka kembali melakukan tindakan, maka proses rehabilitasi yang telah dijalankan akan dianggap sebagai masa telah menjalankan proses rehabilitasi. Demikian pendapat ataupun pandangan dari kami terkait pelaksanaan ataupun penyelesaian sengketa ataupun perkara penyalahgunaan narkotika, di mana saat ini lebih mengedepankan pada pendekatan keadilan dan juga melalui rehabilitasi medis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.